Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ketika Allah SWT memberikan perintah pada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka hasil dari pelaksanaan ibadah saum adalah meningkatkan kualitas dari seorang mukmin menjadi seorang muttaqin. Karena yang dipanggil adalah allazina amanu. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk memutakinkan diri kita? Maka kita bisa melaluinya dengan langkah yang telah Allah tetapkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 dan ayat 4. Langkah yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mengimani terhadap yang gaib. Gaib itu artinya sesuatu yang ada, tetapi keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, bahkan indera-indera kita yang lain pun tidak dapat menjangkaunya. Yang maha gaib adalah Allah SWT telah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui Al-Quran. Di Al-Quran surah Toha ayat 14, Allah SWT menyampaikan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kemudian dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-16, Allah SWT menyampaikan, Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami, kata Allah, yang telah menciptakan manusia. Kami tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya, karena kami lebih dekat dengan manusia dibandingkan dengan urat lehernya. Maka ketika kita
sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kepekaan untuk merasakan kehadiran Allah lebih ditingkatkan kembali. Hati kita diasah untuk merasakan keberadaan Allah dimanapun kita berada. Allah senantiasa ada, Allah senantiasa mengawasi kita. Karena tidak ada satu tempat pun melainkan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat pun di mana kita bersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Asmaul Husna yang Allah miliki, Allah punya sifat Al-Basir, Maha melihat. Maka Bapak dan Ibu, ketika Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-An'am, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Kalau daun-daun yang kecil misalnya seperti daun lumut, daun putri malu, daun meniran, atau daun kelor aja, ketika daun-daun ini jatuh Allah mengetahui, apalagi keberadaan kita. Yang jelas ukurannya lebih besar daripada daun. Maka ibadah Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di siang hari dengan takut batal, tetapi dalam segala keadaan kita. Bagaimana caranya? Dengan melatih hati dan pikiran untuk senantiasa ingat kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ciri ulul albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas, kata Allah cirinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring. Karena Bapak dan Ibu, kegiatan kita sehari semalam hanya satu dari 3 keadaan itu. Sekarang kita sedang duduk, bentar lagi berdiri untuk pulang. Sampai ke rumah, ya terserah panjenengan. Mau berdiri lagi ya boleh, mau berbaring ya boleh, mau duduk ya boleh. Kan terserah panjenengan. Tapi perlu diingat, dalam 3 keadaan ini Allah mengawasi panjenengan. Ketika yakin Allah mengawasi kita, maka kita akan senantiasa jadi orang yang baik, baik dalam perbuatan, baik dalam pikiran, ataupun baik dalam lintasan-lintasan hati. Karena semuanya terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di samping kita mengimani Allah yang Maha Gaib, Allah menerangkan bahwa Allah pun mengutus ada makhluk Allah yang membersamai kita. Dalam Al-Quran surah Al-An'am 61-62, Allah SWT menyampaikan, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafaduh hatta idza jaa ahadamul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Dialah Allah yang Maha Kuasa mengirimkan atas kita malaikat-malaikat penjaga. Dalam Al-An'am 61 Allah menyebutnya hafaduh. Rasulullah SAW menerangkan tentang keadaannya bahwa malaikat-malaikat ini oleh Allah diberikan kewajiban ibadah dalam bentuk menjagani kita. Kapan mereka bertugas dan bergantian? Tadi di waktu Asyar, malaikat siang pulang menghadap Allah SWT. Yang sekarang membersamai kita adalah malaikat penjaga malam hari. Ketika malaikat siang datang kepada Allah, Allah akan bertanya, sedang apa hambaku ketika kau tinggalkan? Mudah-mudahan tadi jawabannya sedang sholat Asyar. Besok pagi, malaikat malam akan pulang menghadap Allah, digantikan oleh malaikat siang pada waktu subuh. Allah akan bertanya kembali, sedang apa hambaku ketika kau tinggalkan? Mudah-mudahan jawabannya sedang sholat subuh. Maka
Selain kita memaksimalkan kepekaan adanya Allah Subhanahu wa taala, kita pun hati-hati untuk menjaga sholat utamanya asar dengan subuh. Dua sholat yang kadang-kadang berbenturan dengan kepentingan diri kita. Asar yang baru pulang kerja lagi leyeh-leyeh. Niatnya tidak tidur, hanya gelelengan. Tapi gelelengan itu bab 1, pendahuluan. Liar-liar bab 2, ngeles bab 3. Mimpi bab 4. Bab 5-nya kawanan. Kesoren bukan kawanan, kesoren menjelang maghrib. Lengak-lenguk bangun, orang krungu adzan asar, ya iya tengah 6 yang mau adzan asar siap. Demikian juga subuh. Kalau di luar Ramadan, banyak orang yang tidak mampu untuk bangun sholat subuh. Tetapi memanfaatkan bulan Ramadan bisa dimaksimalkan. Yang penting dengan catatan, habis sahur jangan gelelengan. Ini gelelengan nanti nasibnya kayak sholat asar lagi. Apalagi habis makan, Bapak dan Ibu ya. Jangan investasi penyakit. Habis makan, sahur, tidur bahaya. Nanti gulanya naik, bisa jadi produsen gula nanti. Ini bukan nakut-nakuti. Tapi memang nanti pankreas akan bekerja keras, harus mengolah glukosa yang Bapak Ibu makan. Pak, tidak minum manis kalau sahur. Dalam nasi itu sudah ada glukosanya. Makanya hati-hati. Sambil nunggu adzan subuh, manfaatkan untuk beristighfar, manfaatkan untuk tadarus. Menjelang adzan silakan langkahkan kakinya ke masjid untuk jamaah. Pulang subuh jangan gelelengan mandi. Karena nanti bangun menjadi malas. Silakan beraktivitas. Mau tadarus lagi boleh, mau ngepit ya boleh, mau nyapu di halaman ya boleh. Kerjakan kegiatan-kegiatan yang menunda rasa kantuknya. Yang berdinas jangan lupa berangkat melaksanakan tugas untuk maisha. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Selain malaikat hafaduh, ada juga yang membersamai kita yang oleh Allah ditugasi untuk mencatat amaliyah kita. Dalam surah Al-Infitar Allah menyampaikan, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas diri kalian ada malaikat-malaikat yang mulia, kiraman katibin yang mencatat. Dalam surah Qaf ayat 17-18 Allah menyebutkan Raqibun Atidun, namanya Raqib dan Atid. Catatannya nanti akan diberikan kepada kita ketika kita bangun di mahsyar. Allah menyebutkan fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira au wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Itu catatan yang malaikat buat sepanjang kita hidup mulai balik sampai dengan akhir hayat. Maka Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, yuk kita kembali untuk semakin dekat dengan Allah, memanfaatkan momentum di bulan Ramadan ini, menjaganya sehingga selesai Ramadan semangat itu tetap ada. Kita akan jadi orang baik di dunia, akan mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Dan harapannya dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.